Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza lima kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami sebagai mubalik untuk membawakan tema pada malam hari ini, malam ke-11, yaitu fadilah istighfar, sebagaimana yang diberikan atau diamanahkan oleh pengurus panitia Amaliyah Ramadan kepada kami. Dan tadi saya sempat konfirmasi dengan Bapak Ketua Panitia, waktu yang diberikan kepada kami adalah 15 menit. Jadi tidak ada siaran ulang. Mohon diperhatikan, karena setiap yang disampaikan oleh para mubalik itu sesungguhnya warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubalik, penyampai, tidak menyampaikan pendapat pribadi, tetapi menyampaikan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Innal anbiya la yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarrasu ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi ia hanya mewariskan ilmu. Ilmu agama inilah yang akan menuntun kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil daripadanya, maka sesungguhnya ia telah mengambil kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar secara bahasa berasal dari kata ghafara, lalu mendapat tambahan kata menjadi istighfar, artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat istighfar seperti yang biasa kita kenal. Istighfar itu kita mengucap astagfirullah, panjangnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa juga kita membaca istighfarnya para nabi, seperti istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Konon 300 tahun Nabi Adam alaihissalam bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, satu dosanya memakan buah kurdi. 300 tahun bersujud, belum juga datang ampunan Allah. Nanti beliau membaca doa ini, barulah dosa beliau diampuni. Ada juga doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika melakukan pelanggaran, meninggalkan umatnya sebelum datang perintah Allah, karena umat Nabi Yunus itu bandel. Dia meninggalkan umatnya, ditelanlah oleh ikan nun selama dia bertemu 3 kegelapan. Gelapnya lautan Atlantik, gelapnya malam hari, dan gelapnya di dalam perut ikan.
Apa yang dia baca? Doa itu, istighfar itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan terkecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Kamilah yang menganiaya diri kami sendiri. Artinya Nabi pun bisa melakukan kesalahan, apalagi kita manusia biasa. Terkadang Nabi diberikan suatu kesalahan, diizinkan oleh Allah untuk melakukan satu kesalahan agar menjadi pelajaran untuk umat-umat yang datang sesudahnya. Sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya demi Allah, kata Rasulullah, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah fi yaumin, dalam satu hari itu, sab'ina asra, 100 kali, 70 kali. Dalam satu hadis yang lain dikatakan 100 kali. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Pertanyaannya, kita bagaimana? Tak satu pun dari kita yang mendapat jaminan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Lalu apa yang menghalangi kita? Kenapa kita malas beristighfar? Kalau kita mau amalkan istighfar, setiap selesai sholat baca istighfar 10 kali, 5 kali 10, setiap selesai sholat fardu berarti sudah 50 kali. Jangan anggap kita biasakan. Sisanya 20, nah itu di waktu-waktu yang lain. Kalau kita sedang menjual, kalau kita berakit astagfirullah, talaqu ini astagfirullah, manasuki ini ibu-ibu astagfirullah. Tidak usah selfie sambil enaknya makanan saya hari ini. Semua aktivitas dapur diumbar ke media sosial. Lebih baik kita istighfar. Usahakan 70 kali minimal, sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ala bisa karena biasa. Kalau kita biasakan, insya Allah pasti kita bisa. Nah, kemudian syarat istighfar itu pertama harus niat. Innamal a'malu binniyat. Diniatkan untuk bertobat kepada atas dosa-dosa yang besar. Kita harus berniat menurut para ulama kita. Yang kedua, mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Yang ketiga, itu ada syarat-syaratnya. Artinya secara adab. Itu kalau bisa kita menghadap kiblat, kemudian bersuci, kemudian kita hadirkan hati kita, hati dan perasaan kita yang ngeraman, yang ngeru dosa-dosa baru kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian syarat yang terakhir adalah taubat. Taubat artinya kembali, berhenti melakukan kesalahan yang sama, kemudian kembali tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat istighfar. Harus taubat yang terakhir. Jadi kata para ulama salaf, orang yang beristighfar tapi tidak bertobat, maka sesungguhnya ia rasa tobat lasunami. Tobat nasul adam minasangugi. Hari ini istighfar, besok dikerja lagi. Itu tidak termasuk orang yang beristighfar. Jadi usahakan kalau istighfar janganlah ulangi kesalahan yang sama atau dosa yang sama. Kemudian apa keutamaan istighfar itu? Keutamaan atau fadilah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah atau beristighfarlah. Tobatlah dengan tobat yang semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus segala kesalahan dan dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Yang membuat kita berat adalah dosa kita. Sekecil apapun amal kebaikan kita, apabila dosa kita diampuni, maka kita termasuk orang yang beruntung.
saldo ada saldonya, tapi ekumege dosa tak dia pernah dampangnya pun Allah Ta'ala masih dipertanyakan. Apakah kita termasuk orang yang berat timbangannya, amal kebaikannya atau keburukannya? Oleh karena itu, kalau kita beristighfar, itu menjadi jalan yang paling mudah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak. Apalagi khusus di bulan suci Ramadan ini, Allah menjanjikan melalui kalam Rasulnya dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan disertai dengan keimanan, dengan rasa gembira, dengan ridho atas perintah Tuhannya, maka diampuni seluruh dosanya yang telah lalu 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi rajin ikut sholat maghrib, rajin puasa, itu adalah penghapus dosa selama 1 tahun. Masya Allah. Ini khusus diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat sebelumnya tidak ada yang diberikan keistimewaan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita rajin istiqomah, datang ke masjid, salat tarawih, salat berjamaah isya, subuh, dan kita berpuasa. Semoga itu menjadi wasilah diampuninya seluruh dosa dan kesalahan kita. Kalau dosa kita sudah dihapus, insya Allah yang tersisa adalah pahala kebaikan kita. Jadi ini saya rasa sudah 15 menit kesimpulan bahwa taubat pengertiannya secara hakiki, istighfar atau taubat adalah kembali mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara syar'i maupun secara hakiki. Secara syar'i kita mengikuti tuntunan ilmu syariat, ilmu fikih, cara sholat sudah diatur, cara berpuasa sudah diatur, semua diatur dalam kitab fikih. Secara hakiki kita mengikuti hati nurani yang ada di dalam hati kita. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina amanu, fi suduril ladzina utul ilm. Sesungguhnya ayat Al-Quran itu, kata Allah, adalah tanda-tanda yang jelas di dada orang-orang yang berilmu. Ada di dalam diri kita itu yang tidak pernah bohong. Itulah namanya hati nurani. Ikuti itu supaya ada pegangan tak. Karena kalau mau andalkan ilmu syariat, ustaz saja tidak bisa menguasai ilmu syariat secara sempurna. Kalau jujur kita mau mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran seperti tafsir Ibnu Katsir, itu terjemahannya 10 jilid. Kemudian penjelasan kitab hadis Al-Bukhari dijelaskan oleh Imam Asqalani, itu nama kitabnya adalah Fathul Bari. Jumlah jilidnya itu ada yang terjemahannya itu sampai 34 jilid. Kemudian penjelasan kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Nawawi 18 jilid. Siaga ni pulona jilid ero. Namo ta bagaimana ngumurta biar kita pakai semua umurta untuk mempelajari Al-Quran, baru tafsir dengan penjelasan hadis. Tidak bisa kita baca semua sampai mati. Oleh karena itu harus kita cerdas beragama. Akatan ni masa ero hati nuranita ero den kana pelle. Itulah sebabnya puasa. Dia katakan kembali tobat, sebab kalau kita tunduk atas perintah Allah, sesungguhnya kita sedang mengikuti hati nurani kita yang ada di dalam diri kita. Jangan rotakan selamat insyaallah. Namun cedek kita sang ilmu syariat, apalagi kalau kita mampu mengetahui ilmu syariat, semua bernilai ibadah di sisi Allah. Itulah orang yang kembali mengikuti hati nurani dan perintah Tuhannya melalui ilmu syariat. Harus berjalan berpasangan. Saya rasa cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.